Berikut adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekolah anak jalanan. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun, kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bis ke bis lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari hingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himmata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkano, Ketua Yayasan Himmata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Himmata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himmata hampir serupa dengan sekolah formal, tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himmata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap tidak hanya sukarelawan. Saat ini, PKBM Himmata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari Rp300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu sungguh-sungguh gampang, kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya karena materi istilah susah itu nggak ada. Ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himmata memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Nah, dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himmata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu lakukan? Diskusikan bersama orang tuamu 5 kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar. Tuliskan hasil diskusi dan sajikan dalam bentuk karya seperti berikut. Ayo kita berkreasi, buatlah sebuah poster, isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan keluargamu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumahmu. Nah, berikut ada beberapa contoh poster tentang kewajiban. Demikian materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.